Pernah nggak kepikiran kalau suatu hari debit kolektor lapangan benar-benar hilang? Nggak ada lagi yang datang ke rumah, nggak ada lagi yang ngancam di depan pintu. Dan sekarang, tahun 2025 itu bisa jadi kenyataan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa hilang? Apakah karena ada aturan baru atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tidak pernah diceritakan ke publik? DC lapangan ini jadi senjata pemungkas pinjol. Mereka ditakuti, disegani, bahkan bikin ribuan orang trauma. Tapi tiba-tiba 2025 game berubah total. DC lapangan hilang bukan tanpa alasan. Dan justru alasan inilah yang bikin era pinjol berubah selamanya. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa di tahun 2025 ini DC lapangan terancam akan hilang, atau lebih tepatnya akan hilang? Ada beberapa alasan mengejutkan yang wajib kamu ketahui. Untuk alasan yang pertama, yaitu tekanan regulasi OJK. Pertama, ada aturan regulasi OJK dan pemerintah yang memperketat aturan. Setiap bentuk penagihan fisik dianggap melanggar hak privasi. Mereka bilang semua penagihan harus transparan, terekam, dan bisa diaudit. Itu artinya nggak ada lagi cara barbar kirim DC lapangan ke rumah. Karena seperti yang kita tahu, biasanya DC lapangan datang ke rumah ya, mending kalau sopan. Lah biasanya mereka itu tidak membawa surat tugas, tidak membawa ID-card, ataupun tidak membawa kelengkapan. Tapi mereka tetap kekeh memaksa kita untuk membayar. Padahal mereka sendiri tidak mengikuti aturan-aturan OJK. Yang harusnya kalau datang ke rumah itu membawa ID-card, membawa surat tugas, dan lain-lain. Intinya surat lengkap. Tapi kan kebanyakan mereka tidak membawa hal-hal tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak sopan dan tidak mengikuti kode etik OJK. Sehingga hal tersebutlah yang membuat OJK geram dan memperketat tekanan regulasi aturan OJK dan pemerintah. Ya, contoh saja seperti kemarin, yaitu aturan 31 Juli 2025, di mana pinjol legal wajib lapor selik OJK. Itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Buat kamu yang belum tahu, kamu bisa simak di playlist channel ini. Tapi ini baru permulaan, ada alasan yang lebih mengejutkan lagi. Untuk alasan yang kedua, yaitu nasabah mulai melawan DC lapangan. Dulu DC lapangan bisa menekan nasabah karena nasabah takut. Tapi sekarang nasabah makin pintar. Mereka tahu hukum, mereka tahu hak-hak mereka. Banyak yang rekam DC lapangan, viralin DC lapangan ya. Bahkan ada yang lapor balik DC lapangan. Sehingga perusahaan pinjol yang menggunakan DC lapangan tersebut itu terkena dampak bumerangnya. Kan kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya mereka sendiri yang rugi. Nah, dari sinilah pihak perusahaan pinjol itu lebih mengurangi DC lapangan. Karena yang perlu kamu tahu, semakin banyak laporan tentang DC lapangan ke pihak OJK ya, DC lapangan mengancam atau DC lapangan tidak membuat surat tugas dan ID-card ya, itu dilaporkan kan ke pihak OJK oleh nasabah. Nah, si pinjol tersebut itu akan kena sanksi, bahkan bisa dicabut izinnya oleh pihak OJK. Makanya sekarang banyak perusahaan pinjol itu mengurangi DC lapangan. Tapi jangan kira ini kebaikan hati pinjol, tapi ada kepentingan besar di balik layar. Untuk alasan yang ketiga, yaitu efisiensi dan AI jadi senjata baru. Banyak perusahaan pinjol yang berpikir kalau DC lapangan itu boros, butuh gaji, butuh operasional, resiko besar kalau sampai viral direkam oleh nasabah. Karena sekarang itu kan banyak loh DC lapangan yang viral oleh nasabah pinjol legal yang direkam. Karena ya mereka sendiri misalnya tidak membawa surat tugas, tidak membawa ID-card, tapi tetap kekeh membayar. Alhasil mereka viral, dan yang kena imbasnya apa? Yang kena imbasnya perusahaan pinjol. Jadi perusahaan pinjol tidak ingin mengambil resiko besar lagi. Jadi sekarang mereka itu pelan-pelan lebih memilih, yaitu AI monitoring dan voice bot.
yaitu sistem otomatis yang bisa pantau rekening, baca data digital, bahkan deteksi HP kalau nasabah ganti nomor HP. Lebih murah, lebih efektif, dan lebih kejam. Tentunya lebih ngeri dari desa lapangan. Tapi tenang saja, saya sudah bahas tuntas di video saya yang ini. Atau ada di playlist channel ini sudah saya siapkan. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung saja. Kamu nggak perlu takut meskipun pihak pinjol ganti sistem baru, karena saya sudah kasih tahu cara untuk mengatasinya. Itulah untuk alasan yang ketiga. Tapi ada alasan yang lebih besar loh. Kenapa desa lapangan ini akan ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan pinjol? Untuk alasan yang keempat, yaitu strategi menjaga citra. Coba kita pikir, perusahaan pinjol itu sekarang harus tampil manis karena cari investor, cari kepercayaan publik. Kalau masih pakai desa lapangan, habislah reputasi perusahaan pinjol tersebut. Maka strategi mereka jelas, hapus yang kotor, tampil seolah-olah bersih. Penagihan tetap ada, cuman bukan desa lapangan, tapi lebih dialihkan ke dunia digital. Emang sekarang belum 100% itu terjadi, tapi sekarang udah mulai kecil-kecil muncul ya. Mulai dari pesan sistem, telepon sistem, intinya yang dibantu oleh dunia digital. Sekarang udah muncul satu-satu. Nah itu secara perlahan loh dialihkan. Nantinya desa lapangan ini akan benar-benar hilang dan dialihkan oleh teknologi digital. Nah, untuk teknologi digital yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan pinjol ya, atau sistem penagihan pinjol terbaru, itu sudah saya share di video saya yang ini atau di playlist channel ini ya. Intinya ada di playlist channel ini, kamu bisa simak saja. Di situ saya kasih tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya. Jadi wajib tidak wajib, kamu harus tahu itu. Karena mau tidak mau itu akan terjadi loh. Sekarang saja sudah muncul sedikit demi sedikit. Nah itu untuk alasan yang keempat. Tapi jangan senang dulu. Meskipun desa lapangan hilang, belum sepenuhnya aman. Karena yang kelima yaitu kenyataan pahit di tahun 2025 ini. Desa lapangan emang hilang, tapi diganti sistem yang lebih licik. Tagihan kita bisa muncul di wallet, tagihan kita bisa muncul di sosial media seperti di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau di WA, itu bisa muncul jumlah tagihan kita. Nah itulah ngerinya sistem penagihan di tahun 2025 ini. Buat kamu yang tidak tahu sama sekali apa itu sistem digital dan bagaimana cara menghadapinya, intinya saya sudah bahas tuntas di playlist channel ini. Jadi itulah alasan-alasan kenapa desa lapangan akan hilang di tahun 2025 ini. Ya sekarang saja sudah mulai berkurang, tapi emang belum sepenuhnya hilang. Dan yang perlu kamu catat, sistem penagihan baru pihak pinjol ini ya, sekarang sudah mulai berjalan pelan-pelan loh. Pasti buat kamu yang galbay di pinjol legal sekarang itu sudah menyadarinya. Mulai dari spam telepon, mulai dari kode verifikasi dari aplikasi katanya ya. Padahal itu manipulasi dari sistem AI ataupun dari teknologi digital. Seolah-olah nomor kita digunakan untuk verifikasi aplikasi lain-lain ya. Pasti buat kamu nasabah pinjam online pasti mengalami hal tersebut. Nah sekarang sudah muncul sedikit demi sedikit. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, kamu harus siapkan dan kamu harus tahu apa yang akan kamu hadapi di tahun 2025 ini. Jadi sekarang kamu tahu, desa lapangan akan hilang itu bukan karena kasihan ke nasabah, tapi ditekan oleh regulasi. Nasabah makin berani, teknologi jadi senjata, dan citra perusahaan yang harus dijaga. Nah, jadi itulah alasannya. Bukan karena kasihan ke nasabah pinjam online, tapi lebih ditekan oleh 4 alasan tadi. Oke, jadi mungkin saja perusahaan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan buat kamu juga yang merasa kalau video ini membantu dan bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.